Halo sahabat Awarsi Terus, selamat datang dalam acara Ngobrol Oce, obrolan seputar bisnis, kesehatan, dan kecantikan. Ngobrol Oce, oke lah cakep. Nah, ngobrolin tentang bisnis nih, pasti nggak akan jauh-jauh tentang digital marketing. Karena di era saat ini semuanya serba digital. Ya, tapi meskipun digital, masih banyak ternyata orang yang awam ataupun masih bingung nih gimana caranya untuk mendigitalkan produk dagangan yang dipunya. Oleh karena itu, Alfia di sini mau membantu semua penonton YouTube OC yang udah lama nonton ataupun yang baru datang karena tertarik oleh judulnya. Nah, kalian nggak akan salah pilih ketika memilih YouTube OC ini. Dan di sini kali ini Alfia ditemani oleh salah satu narasumber yang luar biasa dan expert di bidangnya. Karena beliau sudah berpengalaman di bidang digital marketing dan juga Instagram specialist. Nah, langsung aja kita kenalan dengan beliau. Halo, selamat datang Bapak Rifki. Ya, biasanya dipanggil Pak Coach Rifki ya Pak ya? Iya Pak. Nah, kali ini kan kita lagi ngobrolin di topik tentang gimana caranya digital bisa jadi cuan Pak. Ya. Gitu. Jadi sebenarnya topik ini ya banyak lah yang gimana sih digital itu bisa menghasilkan uang gitu. Banyak yang pertanyaan kayak gitu. Nah, akhirnya sebagai seorang expert Bapak, jadi saya undang ke sini untuk menjelaskan kepada mereka. Nah, mungkin pertama kali nih saya mau tanya dulu. Awal mulanya bergabung atau mungkin mendalami lah ilmu digital marketing itu karena apa Pak? Kalau boleh tahu. Iya, terima kasih Mbak Alfi. Iya. Jadi tahun 2000-an itu waktu itu lagi ngetren-ngetrennya masalah namanya Google AdSense. Sekarang itu mungkin yang dipakai oleh youtuber pada saat itu. Saya itu punya satu komunitas di mana komunitas itu sebenarnya pembahasannya berbeda. Nah, pembahasannya masalah dunia telekomunikasi. Nah, saat itu mulai belajar. Nah, akhirnya ada muncul masalah Google itu tadi. Nah, akhirnya dari situ saya coba bikin satu website yang berisi tentang SMS gratis. Nah, jadi saya bikin artikel-artikel, saya bikin aplikasi gitu ya pada waktu itu. Nah, singkat cerita, kok ternyata itu bisa menghasilkan gitu. Jadi coba jadi cuan ini. Jadi akhirnya saya lanjutkan gitu ceritanya. Jadi awalnya tuh bukan memang sudah awal mulanya mau nekuni digital tuh enggak ya Pak? Jadi coba-coba dulu gitu. Coba. Itu dalam satu komunitas atau Bapak sendiri yang kayak berinisiatif memulainya? Jadi di komunitas itu hanya pembahasan aja, kita nggak ada digital marketing di situ. Nah, akhirnya saya coba mempelajari secara otodidak. Dari otodidak itu menemukan banyak hal, salah satunya yaitu ternyata di internet itu atau digital marketing itu bisa menghasilkan cuan gitu. Itu 2000-an berarti masih belum ada WhatsApp ya? Itu masih kayak SMS manual itu ya? Iya, waktu itu masih belum Facebook pun juga belum booming ya? Belum ada booming ya. Iya, jadi masih Friendster waktu itu zamannya. Iya. Itu terinspirasi dari mana Mbak? Tiba-tiba langsung SMS gratis nih gitu. SMS bonus ya deh ya? Iya, betul. Jadi waktu itu kan kita masih belum muncul namanya WhatsApp, kemudian Line, Telegram gitu ya. Sekarang kan sudah banyak aplikasi-aplikasi semacam itu. Nah, pada waktu itu memang terbatas dan waktu itu tarif SMS itu masih Rp350. Betul, kita mau gitu ya. Jadi zaman dulu itu karena mahal. Nah, bagaimana caranya mempunyai fasilitas yang lebih murah ya melalui internet. Nah, salah satunya waktu itu ada salah satu provider menyediakan fasilitas itu dan itu saya bikin aplikasinya supaya tersambung di website. Nah, ternyata dari situ pengunjungnya banyak gitu. Dari pengunjungnya banyak itu ternyata bisa kita pasangi namanya Google AdSense itu tadi. Nah, sehingga menghasilkan cuan tadi. Nah, pada awalnya tuh memperkenalkan SMS Bapak yang sudah berbasis digital itu ke masyarakat gimana ya Pak? Kan di situ kan internet belum booming nih, jadi mungkin ya susah lah ya untuk mempromosikan ciptaan Bapak sendiri untuk digital marketingnya. Betul, jadi awalnya kalau zaman dulu itu tahun 2000-an itu ada namanya Yahoo Mailing List namanya. Nah, jadi masih belum tahu itu apa. Kita masuk ke komunitas-komunitas, jadi ada ya semacam grup gitulah, grup WhatsApp kayak kalau sekarang ya. Nah, dulu itu namanya Yahoo Mailing List. Nah, dari Yahoo Mailing List itu satu grup Yahoo itu terdiri dari ribuan orang, bahkan ada yang ratusan ribu lah. Dari situ saya mulai masuk menawarkan namanya e-book gratis. Nah, itu bisa di-download yang berisi tentang artikel-artikel
yang bisa untuk dinikmati secara gratis. Oh, itu awalnya e-booknya bebas atau? betul, e-booknya bebas. Jadi saya bikin satu artikel, beberapa artikel saya kumpulkan dalam satu e-book, kemudian saya upload dan saya sebarkan ke teman-teman yang ada di grup-grup Yahoo itu tadi. Jadi, penyebarannya itu dari mana? Kalau sekarang kan link WA gitu kan. Iya. Dulu itu gimana, Pak? jadi kalau dulu itu yang namanya Yahoo Groups. Jadi kita masuk Yahoo Group itu, kita masuk di situ ya. Kalau sekarang ya seperti grup WA gitu lah. Nah, banyak grup WA, temanya beda-beda. Nah, tapi saya masukkan di situ sehingga muncul orang-orang yang punya kesamaan. Nah, dari orang-orang yang punya kesamaan itu saya tarik menjadi satu komunitas. Nah, satu komunitas itu terbentuk itu tadi sehingga orang-orang bisa saling sharing di situ. Jadi seperti itu. Jadi berawal dari komunitas itu tadi ya. Betul. Jadi bentuk semacam kalau dulu ada namanya forum Kaskus. Nah, sempat mendalami kasus betul. juga. Jadi kita masuk di semacam forum seperti itu. Cuma dengan topik yang sama. Jadi seperti itu. Itu kalau Kaskus kan bisa kayak jualan gitu nggak sih, Pak? Bisa. Kalau di Kaskus dulu ada namanya forum jual beli. Cuma sekarang kan sudah banyak media sehingga tergeser juga gitu. Iya. Nah, dari cerita Bapak tadi mungkin kan sebenarnya untuk digital marketing nih, misalnya untuk orang awam itu pemulanya rumit atau mudah atau gimana, Pak? Dari tingkatan levelnya untuk mempelajarinya. Jadi sebenarnya kalau kita ngomong digital marketing itu sangat mudah sekali. Kenapa? Karena hampir setiap orang saat ini tuh punya namanya sosial media. Nah, sosial media itu jangan cuma dibayangkan Instagram atau Facebook atau TikTok mungkin yang lagi viral sekarang. Bahkan WhatsApp itu pun sebenarnya sosial media juga gitu. Nah, jadi apa yang bisa kita berinteraksi secara sosial itu disebut sosial media. Dan saya rasa hampir semua orang sekarang sudah punya handphone. Dan dari handphone itu sudah ada aplikasi WhatsApp, kemudian apakah TikTok atau Instagram atau Facebook, insya Allah pasti semua punya seperti itu. Jadi dari sisi toolsnya udah lengkap nih, sekarang udah lebih mudah dibanding tahun 2000-an yang dulu ya. Dulu nge-link dulu ke Yahoo pakai email gitu kan. Sekarang udah kayak pakai nomor HP udah langsung semua beres gitu. Nah, terus kalau untuk kerana bisnisnya nih Pak, kan akhir-akhir ini banyak sekali seminar, Google ngadain seminar atau mungkin website lain-lain ngadain seminar tentang digital marketing. Nah, sebenarnya untuk kualitas dari pembahasan dari seminar ini tuh apakah perlu susah atau enggaknya untuk orang-orang memahaminya, atau memang orang-orang itu misalkan orang awam nih, kita bicara tentang orang awam perlu untuk mengikuti seminar dulu atau bisalah coba-coba sendiri seperti itu? Ya, jadi kita belajar itu bisa dari mana saja sebenarnya. Apalagi di era teknologi informasi seperti saat ini, itu kita banyak informasi yang bisa diserap. Nah, cuma memang kalau kita belajar dengan guru itu lebih bagus lagi. Ya, salah satunya melalui seminar-seminar itu tadi. Jadi banyak mungkin ilmu-ilmu yang kita belum tahu, ya, atau kita sudah tahu tapi nggak jelas gitu. Arahnya ini mau kemana gitu. Nah, kita bisa ikut salah satunya dengan seminar-seminar tadi. Oh, ya ini sekaligus menjawab pertanyaan beberapa orang nih. Kan ada yang tanya nih, Mbak, saya nggak bisa ikut seminar karena sibuk atau lain sebagainya. Nah, jawabannya ada dua. Yang pertama, bisa lewat internet, bisa belajar sendiri. Atau yang kedua, kalau mau expert, bisa nih dengan tutor atau dengan guru, dengan bimbingan Pak Rifki ya, untuk seorang advisor dan sebagainya. Seperti itu ya Pak ya? Iya. Nah, untuk kerana bisnisnya sendiri nih Pak, kan kalau jualan itu kan sekarang mulai online nih. Nah, untuk memulainya simpelnya jualan online itu apakah cukup dengan share-share foto aja, atau sebenarnya ada langkah-langkah lain yang perlu dilakukan untuk berjualan online? Iya, sebenarnya kita kalau berjualan online itu mengalir aja. Nah, tapi ada rumusnya. Apa itu rumusnya? Dikasih rumus ini. Sama, saya kebetulan juga dulu itu senang menulis ya. Menulis buku, kemudian tadi itu ya, puisi dan lain sebagainya. Artinya itu hanya sekedar hobi ya. Nah, tapi kita sama seperti wartawan, itu ada rumus namanya 5W1H. Jadi mungkin itu sudah familiar. Jadi apa ini Pak buat bearnya ini? Iya, jadi kita harus tahu dulu produknya, apa yang mau kita pasarkan, itu kita kuasai dulu materi tentang produk tadi. Nah, dengan rumus 5W1H tadi. Jadi seperti itu. Nah, ada juga nih Pak yang pertanyaan, saya sebenarnya harus punya produk dulu atau cari riset dulu baru mau pilih produknya? Mana nih Pak yang benar? Iya, sebenarnya kalau kita mau membangun satu bisnis ya, terutama di online, itu yang perlu kita perhatikan adalah kita membangun komunitasnya dulu.
Oh, justru komunitas ya, bukan produknya. Jadi bukan produknya. Kalau produk mungkin kita bisa cari ya. Nah, tapi kalau kita ada komunitasnya, itu lebih mudah sekali untuk memasarkan. Nah, bagaimana cara risetnya? Ya salah satunya kita membangun komunitas, masuk di grup-grup tadi ya, apakah grup WA atau grup apapun, Telegram dan lain sebagainya. Nah, kita dari situ nanti mengumpulkan orang-orang yang punya kesamaan. Nah, kita nanti tahu misalnya, oh orang ini ternyata suka produk-produk kesehatan, orang ini suka produk-produk kosmetik misalnya. Nah, itu bisa kita kumpulkan, barulah kita meluncurkan produk apa yang mau dipasarkan tadi. Jadi kayak kebutuhannya apa dulu nih, di situ baru kita jaring mereka ke produk yang dijual. Iya. Oh, oke. Dia gak kepikiran nih bakal komunitas itu jadi jawaban pertama. Saya tadi pikirnya itu kayak produk dulu gitu. Iya. Nah, jadi mungkin untuk setelah tahu nih, oke, stepnya pertama komunitas, udah tahu mau jualan apa, terus selanjutnya apa Pak? Kalau untuk mau ke ranah digitalnya? Nah, kalau kita mau ke ranah digitalnya, setelah kita membentuk komunitas tadi, nah saya rasa produk apapun nanti yang akan kita masukkan, itu akan laku di situ. Nah, kenapa? Karena gini, di komunitas itu kan kita sudah tahu nih, pasarnya yang seperti apa. Nah, contoh misalnya kita punya produk lipstick atau lip matte gitu ya. Nah, kalau kita pasarkan ke mungkin komunitas yang bapak-bapak, kurang pas kan? Nah, jadi komunitasnya pasti ibu-ibu, kan, seperti itu, ibu-ibu muda atau lain sebagainya. Nah, itu bisa kita masukkan di situ. Jadi kita harus tahu target pasar kita dulu. Nah, atau bisa juga cara lain, kita mencari solusi dari suatu masalah. Misalnya di komunitas tadi itu ternyata banyak juga pedagang nih. Nah, atau seller ya, seller online kan sekarang banyak. Jenisnya macam-macam gitu. Iya, macam-macam nih komunitasnya. Nah, kita cari di situ produk apa yang kira-kira bisa menjadi solusi untuk banyak orang. Jadi seperti itu juga. Jadi masalah itu bisa kita carikan solusinya. Nah, jadi kita datang untuk menjawabnya gitu ya. Betul. Ya, tapi tadi kan Bapak bilang kalau lipstick nih, kalau kita ke mall kita bisa coba lipsticknya. Kalau nutrisi bisa ditester. Kalau online kan nggak bisa Pak. Gimana cara saya meyakinkan orang-orang untuk membeli produk saya kalau online gitu? Jadi kalau online itu kita mainnya di testimoni sebenarnya. Ya, semakin banyak orang memberikan testimoni, semakin terpercaya juga produk tadi. Nah, atau bagaimana caranya produk tadi bisa menjadi satu yang memang sudah viral. Nah, itu pasti akan orang mencoba. Contoh misalnya gini, ada satu kasus ya, seorang ya iseng-iseng juga selebgram gitu. Nah, beliaunya itu berjerawat. Nah, karena berjerawat akhirnya pakai satu produk, dengan produk tadi ternyata jerawatnya jadi hilang. Nah, contohnya seperti itu. Nah, testimoni ya gitu. Betul, akhirnya testimoni secara pribadi. Nah, sama seperti kita ya, misalnya kita makan satu makanan gitu ya, yang kira-kira enak, nah pasti kita akan mereferensikan ke orang lain. Nah, jadi seperti itu aja sebenarnya, sesimpel itu ya. Jadi reviewnya, kita review orang gitu ya. Ketok tular deh kalau misalkan orang Jawa dulu bilang ketok tular deh. Ketok tular tapi versi digitalnya. Jadi review alias testimoni gitu. Jadi kalau kalian nyoba nih produk, terus merasa tertarik nih, nah jangan lupa kasih review atau testimoni buat membantu pedagang-pedagang lainnya untuk meyakinkan pembeli-pembeli lainnya yang supaya bisa meningkatkan pendapatannya gitu. Nah, tadi kan bicara tentang viral Pak. Gimana cara buat konten viral ya Pak? Kalau misalkan contohnya kan di beberapa mungkin ada seminar atau ada edukasi-edukasi tentang cara membuat konten. Kalau Pak sendiri bagaimana misalkan ingin membuat konten itu? Supaya tertarik lah buat beli gitu. Oke, jadi kita bikin dulu kerangka. Ya. Jadi satu cerita ya. Misalnya orang Indonesia, contoh kita bahas orang Indonesia. Orang Indonesia itu suka konten-konten mungkin yang berbau romantisme misalnya. Makanya ke film-film yang berbau romantisme. Itu pasti laku gitu. Atau mungkin yang membawa perasaan kita. Nah, artinya menjiwai sampai nangis, sampai nah kayak misalnya beberapa film-film yang memang diarahkan ke sana. Nah, kita bikin satu basis cerita di online itu. Nah, itu akan menggiring pemirsa, artinya orang-orang yang akan datang lah. Dari mereka menyukai cerita-cerita kita, akhirnya mereka penasaran kan. Nah, minimal mau follow kita dulu. Nah, dari mereka mau follow kita, kemudian mereka baru kita tampilkan dengan soft selling namanya. Jadi kita nggak langsung jualan produknya, tetapi kita tampilkan dulu
kira-kira apa yang berhubungan informasi-informasi dengan produk tadi. Nah, sehingga orang itu merasa, oh saya dapat informasi yang berharga di sini, dan ada produk kebetulan yang ditawarkan juga, kenapa nggak saya coba? Jadi kayak ngambil hatinya dulu. Iya, betul. Jadi seperti itu. Lebih soft selling. Soft selling. Iya, terus kayak juga pernah baca nih Pak, ada ya funnel kalau nggak salah di konten. Itu maksudnya funnel itu gimana? Kayak alur ceritanya, historinya gitu ya? Iya, ya itu seperti yang saya bilang tadi. Jadi kita harus bikin alur ceritanya dulu. Jadi alur ceritanya mau kita bawa kemana? Nah, jadi memang kalau kita membuat satu akun ya, kita ngomong misalnya Instagram atau TikTok, nah kita harus bikin satu alur dulu. Akun ini mau bahas tentang apa sih, gitu. Nah misalnya kita bahas tentang kecantikan, ya sudah kita fokus di situ, gitu. Atau mau bahas tentang kesehatan, kita fokus di situ. Atau memang tentang humor ya kita bahas di situ secara tuntas, gitu. Jadi ada akun khusus yang memang kita ciptakan untuk membangun funnel tadi, sehingga Pak pemirsa itu ketika masuk ke satu akun tadi yang kita bikin, nah mereka itu merasa mendapatkan informasi yang sangat lengkap, jadi seperti itu. Ya terus kalau misalkan di beberapa sosial media kayak Instagram, kemudian YouTube dan sebagainya itu kan ada kayak wajib nih harus pakai hashtag, wajib nih harus pakai judulnya seperti apa, atau jam uploadnya, itu pengaruh nggak Pak buat kelangsungan konten kita gitu? Ya, itu memang ada pengaruhnya ya, mungkin tapi tidak signifikan. Jadi kalau misalnya kita bahas masalah di TikTok ya, sekarang yang ada viral, TikTok kan ya, yang lagi tren ya. FYP gitu. Nah, di TikTok itu ada namanya jam-jam posting memang. Ya sama seperti di Instagram pun juga sama ada jam posting. Nah itu ada tertentu. Kemudian yang kedua sound ya. Kalau di TikTok itu karena kita kan video pendek ya. Sekarang sudah bisa sampai 5 menit sih kalau di TikTok. Nah dari situ kita bisa mengambil sound-sound yang FYP. Nah artinya yang lagi hype nih apa sound-soundnya. Nah itu kita pakai sound-sound tadi, kita kombinasikan dengan video kita sehingga itu bisa terangkat menjadi FYP tadi. Salah satunya seperti itu. Iya, jadi itu ya jalan buat viral untuk kalian yang lagi pengen jadi konten kreator lah, ikutin nih data tadi ya, ikutin musiknya apa nih yang lagi viral untuk diikutin gitu. Nah terus untuk tadi kan sudah Instagram nih Pak, udah tahu nih cara buat angkat konten dan sebagainya. Cuma kadang saya pernah mengalami sendiri, udah datangnya banyak tapi kadang nggak jadi cuan Pak, jadi kayak cuma mampir-mampir doang. Ini gimana Pak? Akhirnya kayak konten itu cuma dibuat dibuat lihat-lihatan aja gitu. Nah mungkin sekarang yang jadi pertanyaan, gimana caranya orang yang datang itu tadi bisa terprospek atau tercuankan lah oleh dagangan kita gitu. Ya, jadi kalau kita berbicara masalah jualan online ya, nah itu kan ada namanya copywriting. Nah, ya itu tadi berhubungan dengan funnel sebenarnya. Jadi kita bikin alur cerita ini bagaimana sesuatu itu yang menarik. Nah, orang itu tertarik dengan kita karena konten kita, sehingga bisa kita kirim bagaimana orang itu juga membeli produk kita. Nah, caranya bagaimana? Yaitu tadi kita bikin orang tadi itu nyaman di tempat kita. Nah, sama seperti kita misalnya punya toko offline, ya, toko offline itu ada dua misalnya, ada dua toko gitu ya. Satu ini harganya lebih murah, satu lebih mahal. Ya, lebih mahal. Dibandingin. Iya, artinya toko A ini lebih mahal, toko B lebih murah. Nah, tapi ternyata yang lebih ramai yang toko A. Kenapa? Karena dia punya copywriting tadi kalau bahasa digitalnya ya. Jadi punya copywriting yang bagus sehingga orang itu tidak cenderung mencari harga yang murah, tapi juga dia mencari satu yang berkualitas. Value kepercayaan. Iya, betul. Karena siapa yang mereferensikan itu juga penting juga. Benar-benar. Apalagi kalau produknya kayak skincare kan takutnya abal-abal, akhirnya cari yang akun lebih meyakinkan. Iya. Oke, paham. Nah terus kalau untuk kita udah mulai tahu cara bagaimana menjadikan cuan, mindset seorang digital marketing itu yang yang dianggap sebagai lulus atau dianggap sebagai sukses itu apakah dari sisi cuannya aja atau ada hal lainnya yang sebagai batasan, ini udah sukses nih dari seorang digital marketing gitu? Ya, kalau berbicara seorang digital marketer, dikatakan sukses atau tidak sebenarnya itu tidak ada indikasi yang pasti gitu ya. Tapi kalau menurut saya pribadi, orang yang sukses itu yang bisa mensukseskan banyak orang. Nah, ketika banyak orang itu yang sukses dengan pengetahuan atau share yang ilmu yang dia bagikan, nah itu saya yakin orang itu menjadi seorang yang
saya katakan sukses seperti itu. Jadi tidak harus menghasilkan cuan, karena indikasi sukses itu kan tidak harus cuannya banyak seperti itu. Tapi memang kalau di Indonesia, kita bicara di Indonesia, memang patokan sukses itu adalah wealth atau kekayaan tadi. Oke, jadi kayak banyak hal yang bisa dijadikan value sendiri, yang nggak bisa kalau misalnya banyak pendapatan langsung berarti orang ini sukses itu enggak ya Pak? Iya. Jadi hal apa yang nantinya mungkin next step-nya apa yang bisa dikembangkan lagi gitu. Iya. Oh ya, terus ini Pak, saya kadang itu kan bingung nih, misalkan saya punya, saya kan pelaku bisnis sih, contohnya skincare gitu. Kan di digital marketing itu kan termasuk tadi Mbak bilang sosmed itu banyak, ada TikTok, YouTube, Facebook, Instagram. Saya mulainya dari mana dulu ya Pak yang bagus? Kalau untuk pemula, ya itu bagusnya sih memang di WhatsApp. Di WhatsApp ya justru. Iya, betul. Di WhatsApp itu sebenarnya sangat canggih tuh. Saya katakan sangat canggih itu, di WhatsApp itu ada beberapa tools yang bisa membantu. Misalnya saat ini ada satu fitur keyboard otomatis, nah menjawab otomatis. Nah itu ada WhatsApp Business, ya kan, dari situ kita bisa istilahnya menjawab semua orang secara otomatis sesuai produk kita. Nah kemudian kita bisa nge-grade dari grup-grup yang ada. Jadi itu kita dalam sehari, saya pernah bikin satu seminar bagaimana kita mendapatkan 1000 nomor WhatsApp hanya dalam waktu 5 menit. Nah, gimana tuh Pak? Ya, Boleh nggak nih dikasih bisikan? Iya, jadi salah satunya ada satu tools, ya ini sebenarnya gratis tools ini. Ya, kita bisa masuk ke salah satu tools tadi, ya, menggunakan tools tadi, sehingga kita bisa nge-grade ribuan bahkan mungkin jutaan dari situ. Itu toolsnya link atau gimana? Link, bentuknya link. Terus di-share gitu ke Di-share, orang? ya. Jadi orang itu masuk, ya semacam komunitas, tapi komunitas WhatsApp ya. Jadi itu isinya ribuan grup di situ. Nah kita bisa masuk secara invite otomatis. Nah kita masuk di situ kan kita menemukan nih banyak orang di situ. Nanti dikombinasi dengan satu tools yang berbeda. Nah itu nanti dikombinasi di situ sehingga kita tanpa men-save orang-orang tadi bisa kita istilahnya DM ya, atau kita kirimi Japri. Nah seperti itu. Itu di mana Pak dapet toolsnya itu Pak? Banyak di internet. Banyak, langsung search aja gitu ya Pak? Iya, ada. Kita pakai WhatsApp Business Tools namanya. Oke. Nah, Jadi kayak dari linknya mungkin bisa dipasang di Instagram, di TikTok gitu ya Pak? Iya, jadi seperti itu. Boleh. Wah, dulu baru ini. Jadi kalau dulu kan saya mungkin kepikirannya awal Instagram dulu deh, kalau orang kan suka bersosmed gitu. Ternyata dimulai dari WhatsApp ya Pak? WhatsApp. Jadi mungkin nanti kalau udah punya big data nih Pak, mungkin big data kan itu bisa dikatakan bisa langsung menghubungi orang kontak masing-masing gitu Pak? Atau broadcast lah gitu istilahnya? Iya, bisa kita broadcast, tapi broadcast itu kan kadang tidak dibaca. Nah, jadi ada salah satu cara sebenarnya yang cukup bagus dan cukup tren, itu juga saya lakukan. Jadi kita setelah dari tools tadi, kita kan nge-grab nih ribuan bahkan jutaan nomor WA. Sebenarnya kita tidak kenal orangnya. Nah, jangan pernah kita istilahnya menawarkan kepada orang yang tidak kenal. Jadi kita harus membangun namanya bonding dulu. Kenalan dulu. Bahkan kalau misalnya orang yang datang ke saya istilahnya melalui WA, saya selalu tanya, Anda namanya siapa, pekerjaannya apa, kemudian tahu nomor saya dari mana. Nah, supaya apa? Supaya kita tahu. Ya, terima kasih ya Coach Rifki atas waktunya, atas ilmunya yang sudah dikerjakan. Iya. Nah, terima kasih untuk semuanya. Terus tonton di Ngobrol Oce. Oke lah, cukup. Sampai jumpa.